Ya, tadi sudah melanjutkan dari Pak Rizal, mungkin saya balik lagi dulu Pak Rizal. Jadi ini kan satu dilema, tapi kan harus ada keputusan Pak. Kalau ini dibiarkan juga berbahaya, kalau kita putuskan rakyat akan pasti kena dampak karena biasanya inflasi itu akan menjadi sasaran utama ketika BBM itu naik Pak. Tapi kan penggunanya kalau kita lihat kebanyakan kan yang non subsidi. Harusnya yang non subsidi tidak juga harus lapor dong Pak. Sekarang ini kan baik subsidi maupun non subsidi tetap harus dilaporkan kepada Kementerian SDM. Nah ini buat perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak di bidang ini jadi problem juga gitu. Ya gini deh, kan udah dibikin produk baru apa Pertalite. Yang sebetulnya sangat reasonable. Kalau yang menengah atas sebetulnya kan bisa lewat sisinya lah. Kalau mau dipajakin, pajakin sisinya aja. Udah kelihatan mana yang kaya apa enggak. Tapi kan kita nggak pernah berani ini. Negara lain kan berani soal begini ya. Nah untuk yang menengah bawah tetap pemerintah jangan naikin harga. Ya. Misalnya sepeda motor itu kan hampir 120 juta lebih. Betul. Ya kan? Dalam itu kan rakyat biasa. Jangan dinaikin. Jadi jangan general policy lain gitu. Pisahkan aja kalau mau dapat uang buat cost subsidi ini ya pajakin mobil yang di atas 2000 cc dah hajar gitulah. Untuk menutup itu ya paling tidak ya. Solar itu nggak perlu disubsidi dan lain-lain. Tapi saya penekankan sekali, penting sekali supaya bikin refinery. Supaya cost structure kita turun 50%. Dan itu udah cost saving yang luar biasa. Kan kenaikan ini 100%. Betul. Ya kan? Kalau kita bisa cost saving 50% aja itu buffernya udah lumayan. Lumayan mengurangi lah ya gitu ya. Oke. Nah Pak Andreas, kalau tadi apa yang dikatakan Pak Rizal ya, Pak Rizal kali ini termasuk yang tidak setuju ya untuk menaikkan dalam kondisi rakyat seperti sekarang. Tapi kan ini dua pilihan Pak. Nanti kalau subsidinya dilakukan oleh Pertamina dan tidak mampu, berarti kan akan kena beban pemerintah dan itu bisa di atas 3% kalau melihat situasinya kan. Ya, jadi gini, kalau saya lihat saya sependapat bahwa untuk saat ini yang paling penting adalah melindungi dan menjaga daya beli masyarakat. Ya, karena kita tahu bahwa semua dampak kenaikan BBM, mulai dari katakanlah peristiwa 98 itu dampaknya luar biasa. Ya, karena di dalam ilmu ekonomi ini ternyata bukan hanya sifatnya rasional, tetapi juga ada yang tidak irasional. Ya kita kenal dalam ilmu ekonomi ada yang disebut dengan animal spirit. Ya, ini yang sebetulnya setiap kenaikan BBM itu selalu dampaknya besar terhadap inflasi. Karena itu memang sekarang kita harus menjaga inflasi kita rendah supaya daya beli terjaga. Nah, karena itu yang akan diambil pemerintah dan kita juga mungkin adalah saya lihat adalah sebetulnya kejelasan terhadap kebijakan. Jadi sebetulnya katakanlah berapa dari kenaikan ini saat ini yang akan ditanggung oleh pemerintah. Ya, misalkan apakah kemudian subsidi solar akan istilahnya itu ditambah. Kemudian bagaimana dengan subsidi yang non LPG misalnya, ya, LPG juga. LPG, kemudian bagaimana yang non BBM tertentu tadi, misalkan premium. Betul. Ya, apakah sepenuhnya akan ditanggung oleh Pertamina? Yang penting ada kejelasan. Yang gitu penting ya. ada kejelasan. Saya coba melakukan simulasi nih. Itu. Kalau dengan ICP kita $70 US dollar dan mata uang rupiah kita terhadap dolar itu sekitar 14.000, itu beban tambahan kepada Pertamina itu sekitar 80 triliun. Ini 80 triliun ya. Nah, sekarang ini sebetulnya harus dijelaskan dari 80 triliun itu berapa akan diambil dari mana? Yang akan diambil. Karena kalau sekarang ini yang jelas kan sebetulnya dikatakan Pertamina tidak boleh menaikkan premium, tapi dikompensasi dengan pemberian istilahnya tuh wilayah konsesi yang baru, termasuk kemudian di situ blok makam. Nah, dari kegiatan hulu itu Pertamina dapat untung berapa sih? Terus kemudian hal yang lain, misalkan dividennya akan dikurangi. Berapa banyak? Nah, berapa banyak? Terus kemudian tagihan atau piutang yang belum dibayarkan, kan ada piutang yang belum dibayarkan oleh bahkan utangnya juga banyak juga Pertamina. Itu berapa? Terus kemudian mungkin dari PPH. Kan kalau PPH pasal 22 itu kan antar kan bisa dibebas. Nah, sebetulnya kalau itu di list, itu maka kemudian ada dari kejelasan mana yang sebetulnya
akan istilahnya menjadi beban pemerintah, mana yang akan kemudian itu ditanggung oleh Pertamina karena Pertamina memperoleh konsesi. Nah, ini sebetulnya yang kita selalu tekankan bahwa tata kelola keuangan kita, ya, good governance-nya tadi itu di dalam keuangan negara, tetapi juga jangan mengorbankan good corporate governance di sisi yang lain, korporasinya, di sisi itu benar. Apa kata Pak Andreas, Pak Rizal, itu para ekonom atau pasar itu mengatakan bahwa ini kalau ditunggu sampai pemilu, ya bebannya nanti inflasinya tiba-tiba setelah 2019. Saya kira harus hati-hati ya buat pasar, karena pasar juga sering nggak canggih. Saya cari untung contoh, aja gitu maksudnya. Bulan April tanggal 28 tahun 1998 saya diundang dengan satu teman ketemu Dr. Hubert Nice, manajer director IMF untuk Asia Pasifik. Kita ketemu di suite-nya di Hyatt. Dia tanya, Dr. Ramli, kita akan bujuk pemerintah Indonesia mau naikin harga BBM. What do you think? Saya bilang sebagai ekonom saya ngerti banget lah untung ruginya plus-plus. Tapi timingnya ini nggak pas. Kalau you lakukan sesuatu bisa terjadi sesuatu. Dapat Hubert Nice sombong sekali. Dia katakan, Dr. Ramli, Anda berlebih-lebihan. Saya setiap pagi jogging pakai celana pendek di sekitar Hyatt, daerah miskin Kebon Kacang. Saya lihat orang Indonesia tersenyum. Saya marah. Karena orang Indonesia biar kagak ada kerjaan, lapar, lihat bule tersenyum gitu. Jadi saya katakan Dr. Nice, I don't want to argue with you. Saya nggak mau debat sama kamu. Just take a note of what I said. Nah, 1 Mei mereka bujukin pemerintahan Pak Harto buat naikin BBM 74%, minyak tanah 42%. Besoknya demonstrasi sampai turun di Makassar, rusuh, banyak yang meninggal. Seminggu kemudian di Medan, masuk Surabaya, Solo, kebakar, Jakarta hancur, akhirnya jatuh. Jadi dalam suasana di mana daya beli udah keburu rontok, jangan sampai hal ini terjadi, terutama buat yang menengah bawah. Nah, menengah bawah itu yang perlu dipikir ya 100 juta pemegang sepeda motor lah, atau misalnya yang mobil 1000 cc ke bawah. Nah, itu kita mesti amankan bahwa yang atas ini yang kaya, kita hajar lewat pajak aja mobil di atas 1000 cc gitu. Itu ya kan? Itu jauh lebih bijaksana dari main gebuk semuanya gitu. Kena semua dampaknya. Kena semuanya. Kan sebenarnya kalau sekitar 100 triliun tadi hitung-hitungan Bapak, sebenarnya kan bisa dikompensasi dari misalnya pengeluaran APBN ya yang bisa dikurangi lalu dikompensasi ke sini Pak. Jadi tidak membebani misalnya Pertamina. Nah, ini kok nggak ada APBNP, kayaknya tenang-tenang aja nih kayaknya pemerintahnya. Gimana nih Pak? Jadi gini, kalau kita lihat ini pemerintah itu kan kalau sesuai dengan Undang-Undang APBN nanti bulan Juni akan melaporkan realisasi. Ya. Tetapi sebetulnya tinggal tanpa menunggu itu pun sebetulnya juga bisa. Kalau dilihat tadi kan salah satu di dalam Undang-Undang APBN itu kalau indikator daripada asumsi makronya berubah, itu kan bisa diajukan APBN perubahan. Ya, kita lihat sekarang ICP yang 48 US dollar sudah nggak sesuai lagi. Kemudian rupiah kita juga tidak sesuai. 13.400. Sehingga itu merupakan sebetulnya indikator yang memungkinkan untuk langsung kepada APBN perubahan. Ini nanti juga di Komisi 11 kita akan segera bicarakan dengan pemerintah. Tapi kalau kita lihat outlook dari APBN kita, sebetulnya kenaikan ICP dan US dollar itu secara net itu malah sebetulnya menambah APBN kita. Iya, ya dari kan? sisi apa namanya? Istilahnya PPA migas, dari segi kemudian penerimaan negara bukan pajaknya, ya itu akan menambah. Tetapi sebetulnya yang sekarang justru concernnya itu adalah kalau bagaimana sebetulnya mengurangi anggaran. Sebetulnya kalau kita lihat potensi kita dari penerimaan negara bukan PNBP, penerimaan negara bukan pajak, terutama sumber daya alam, itu sebetulnya kalau istilahnya itu nanti kita lebih optimalkan, itu sebenarnya masih ada celah. Iya, karena pemerintah kan selalu ngomong, wah kita kalau harga BBM makin naik kita dapat keuntungan, bilangnya gitu ya. Tapi kalau dibandingkan importnya Pak? Ya, memang problem besarnya sebetulnya yang belum kalau dari APBN saya lihat sebetulnya manageable, tapi dari transaksi
defisit transaksi berjalannya. Betul. Karena setiap kenaikan harga minyak itu membutuhkan dolar yang lebih banyak bagi kita untuk membeli minyak tersebut. Jadi sebetulnya itu yang akan lebih menekan kepada defisit transaksi berjalan. Mungkin perlu ada neraca tersendiri Pak untuk BBM, tapi nanti jadi bahasnya. Ya pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Economic Lounge with IC. Sesaat lagi kami akan kembali.